Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari episode sebelumnya. Para pendekar sakti bergabung untuk menghancurkan sekte terkuat dan terkejam. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Setelah tiba di desa Mo, Ji menguburkan Su Huai. Dia kini sadar dan melepaskan ambisinya yang mustahil, yang ingin menghidupkan Su Huai kembali. Begitu juga dengan Janbai menyadari akan adanya takdir. Meski telah berusaha sekuat tenaga, akhirnya Mo'er tak bertahan juga. Sementara Mi Peng dan Ji Yi melanjutkan lagi perjalanannya. Namun tiba-tiba 8 pendekar Asura muncul yang diutus oleh Tong Xi untuk menghabisi Mi Peng sebagai pengawal Wuju yang paling setia. Miao 我知道是童派你们来的。快走！Mi Peng berhasil mengalahkan mereka, namun dia terkejut kurang satu, yang ternyata sedang mengejar Ji Yi. Tibalah saatnya Tong Xi akan menyerang istana Yuan Yi. Dia menyiapkan 2 rekannya untuk berbagi tugas. Lalu Tang Xi menghancurkan mutiara naga, menaburkan pada pedangnya untuk menghabisi Wuju. Dan keesokan harinya mereka pun mulai beraksi. Miao berhasil meratakan para penjaga, namun dengan mengejutkan ternyata Misui berkhianat. Dia masih setia kepada Wuju. Miao tewas, sementara Tong Xi masih bertarung dengan Wuju, dan akhirnya dengan mengejutkan, ternyata yang bertarung dengan Tong Xi bukan Wuju, melainkan Ming Li. Rencana Tong Xi gagal total hingga kedua matanya berhasil dilukai dan terkena racun mematikan yang akan menghilangkan ingatannya kembali dalam 7 hari. Setelah kesedihan Kyusui mereda, King Ran akan kembali ke kediamannya, sedangkan Janbai akan kembali ke sekte Dingjian, berkumpul dengan saudara pedang lainnya untuk bersiap menyerang sekte Yuan Yi. Tak lama dia pun tiba di sekte dan menemui ketua. 快快起来，接下来如何打算呢？眼下便是最好的时机了。据长无绝的性命，捣毁元一宫，集结七剑，一同前往西昆仑。眼下就是最好的时机。这里有份地图，是元一宫的入口。等你们到了元一宫， 你们就知道了。3日内，你号召七剑。是。 Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya Mi Peng dan Ji Yi tiba di istana Yuan Yi. Namun saat bertemu ketua, Ji Yi terkejut melihat Tong Xi terluka parah di hadapannya. Namun dia pura-pura tak kenal. 教王打算何时开始诊治？他还有的治吗？看看，请吧。
人这个叛徒试图谋刺本座，把这个叛徒给我拖出去。这一路长途跋涉，我有些累了。好。 Tibalah saatnya pendekar 7 pedang berkumpul bersiap akan menyerang kekuatan sekte Yuan Yi. Seharusnya 8 pedang, namun Chonghua pedang kelima telah tewas. Mereka semua tak mengetahui padahal dia masih hidup, menjadi mata-mata sekte Yuan Yi. 我们终于聚齐了。对呀，八戒，好了，老六已经不在了，我们可得痛痛快快的打。因元一宫而起，得去元一宫，必定千难万险。 Misui mencoba mendekati Ji Yi yang ternyata dia masih ingin menghabisi Wuju. Kemarin terpaksa berkhianat kepada Tongxi untuk menyelamatkan diri. Misui membawa Ji Yi menemui Tongxi yang terlihat kondisinya sangat parah. Ji Yi meminta kunci gembok agar bisa mengobati Tongxi. Dengan imbalan akan membantu Misui untuk menghabisi Wuju. 给我钥匙，给我钥匙，我就会助你，我会配合你。拿去。姐姐，你在干什么？姐姐替你疗伤。 我已经跟你说了没有的。好了，再就来商议一下明日如何应对吧。 Keesokan harinya saatnya Ji Yi akan mengobati Wuju dengan penjagaan yang sangat ketat. 教王，先诊脉。 的病是修炼寒性内功不当，不愧是神医啊！到底能不能治？恶贼！ Misui akhirnya berhasil melumpuhkan Wuju setelah Ji Yi menutup seluruh tenaga dalamnya. Mi Peng terkejut saat Misui mengatakan bahwa dia membalaskan dendam tentang pembantaian negara Sang. Ternyata Misui adalah putri negara Sang bernama Sanmi, dan Mi Peng adalah putra negara Sang bernama Yami, yang berarti Misui adalah kakaknya Mi Peng yang terpisah 20 tahun yang lalu. 之毒才能拼死你！为什么？桑国在罗浦附近21年前都忘了吗？我是桑国人。 神秘公主，要为我的桑国子民帮灭族之仇。 Ketua sekte Yuan Yi akhirnya tewas. Misui masih murka ingin menghabisi seluruh petinggi Yuan Yi yang masih setia. Dia tak mengetahui bahwa Mi Peng adiknya. Mi Peng pun sengaja tak mengatakan siapa dirinya untuk menebus semua kesalahannya selama menjadi antek setia Wuju. Namun saat akan menghabisinya, Ji Yi berteriak memanggil Yami kepada Mi Peng yang sontak saja membuat Misui terkejut. Dan tiba-tiba 小心！亚米！ Dan akhirnya, kini Wuju benar-benar sudah tewas. Misui terpental ke lembah tak diketahui hidup atau mati. Sedangkan Ji Yi terluka parah terkena racun penalan jiwa. Racun mematikan yang dapat menghilangkan ingatannya dalam 7 hari. Mi Peng pun bergegas akan membawanya ke lembah obat. Dia dihadang oleh pasukan Yuan Yi. Namun Chonghua yang menyamar menjadi Miokong muncul melepaskan Mi Peng. 立刻送血骨者回药师谷。教王已死了，教中必会大乱。让他们走。让开！ Tongxi yang sudah diobati oleh Ji Yi akhirnya pulih kembali. Tak lama dia didatangi oleh Chonghua akan menjadikannya ketua sekte Yuan Yi yang baru menggantikan Wuju. Namun dengan mengejutkan, Chonghua meminta syarat untuk membantunya menghabisi 7 pedang. Ternyata Chonghua dari awal berambisi ingin menjadi ketua sekte Dingjian dan sangat dendam kepada Janbai karena gagal menyelamatkan putranya. Terlebih Janbai adalah kandidat kuat yang akan menjadi ketua sekte Dingjian. 武爵已经死了，将助你登上教王之位。你的条件是什么？ 除掉七剑，剑阁阁主之位。你到底是什么人？定剑阁6剑。徐崇华，我为何要相信你？阁七剑已经在赶来的路上，我需要你的同属。好。
Saat masih dalam perjalanan, pendekar 7 pedang bertemu dengan Miao Peng akan menuju lembah obat. Mereka semua tak mengetahui bahwa Miao Peng sedang membawa Ji Yi. 身上有伤，你们不要逼我。大陆朝廷各走一边，各位不要为难，我急于救人。难不成是常武觉？是个女的。你们上不上路？他重伤至此，让他走。 Ji Yi yang mendengar suara Janbai berusaha memanggilnya namun lemah tak berdaya. Janbai yang melihat Mi Peng akan menyelamatkan seseorang, dia pun melepaskannya. Tak mengetahui orang tersebut adalah Ji Yi. 你走吧。这。抓紧赶路，把他们一举歼灭。老七，怎么了？一点一滴，人世欢聚散，却从容。 7 pedang akhirnya tiba di gerbang sekte Yuanyi. Dia mendapatkan peta dari gurunya yang didapatkan dari Chonghua. Ternyata Chonghua pura-pura menjadi mata-mata Yuanyi adalah siasatnya untuk memancing 7 pedang menghabisi mereka agar dengan mudah mengambil alih sekte Dinjian jika 7 pedang tewas. Mereka pun mulai memasuki gerbang Yuanyi yang sudah ditunggu oleh Chonghua. Semua terkejut ternyata Chonghua masih hidup, namun mereka semua tak mengetahui siasat jahat Chonghua yang tersembunyi. 六哥，老六。 我等你们，你们终于来了。六哥，老六，老七，你还活着？这到底怎么回事啊？我服了8年，压死千夫，我受阁主之命，能到这一刻，与你们里外里。六哥如今活着就好。我们顶剑阁8剑终于聚齐了。现在常无觉已经死了，我挑唆了元义宫内乱。 是一举瓦解他们的最好时机了。我带你们去看常无觉的尸首。 Setelah menjelaskan semuanya, Chonghua membawa mereka melihat Wuju yang sudah tewas. Dia mulai meluncurkan siasatnya dengan mengeluarkan peta untuk menyelamatkan orang-orang yang dikurung di 3 tempat. 7 pedang pun dibagi menjadi 3 kelompok sengaja agar berpencar. 大哥，八弟，我们去地牢。好，老二，我们去血域。好，走走。 Dua kelompok menyelamatkan orang-orang yang ditahan, sedangkan Janbai dan Peng Xing dibawa Chonghua ke aula Asura. Tak lama Tongxi muncul. Janbai terkejut ternyata Chonghua berniat jahat membuat Peng Xing tak bisa bergerak. Chonghua ingin menghabisi Janbai selain pendekar terkuat, dia adalah kandidat ketua sekte Dingjian yang baru. 你已经背叛了定剑阁，要定剑阁阁主的位置，我要这中原武林的霸权。我现在就杀了他。起剑，同。 Janbai berhasil mengalahkan Chonghua. Chonghua terkejut ternyata Tongxi mengkhianatinya karena tak ingin lagi berbuat jahat. Sengaja pura-pura kerjasama untuk membongkar siapa Chonghua sebenarnya. Dan tak lama Chonghua pun tewas. Janbai terkejut saat Tongxi mengatakan bahwa Ji Yi sempat berada di Yuanyu mengobati dirinya dan pura-pura mengobati Wuju hingga tewas. Namun dia terluka parah dan pergi dibawa Mi Pang ke lembah obat. Tak ditunda lagi, Janbai pun bergegas pergi. 一条我为你长着的一种意料所。 Mi Peng yang masih dalam perjalanan akhirnya tiba di kota Guazhou. Dia panik mencari tabib dan kebetulan King Ran berada di sana. Namun dengan mengejutkan setelah diperiksa ternyata Ji Yi sudah tewas. Dan setelah melihat wajahnya, King Ran tak percaya ternyata dia adalah Ji Yi, murid kesayangannya. 我救不了他。 你难道要见死不救吗？ 他已经死了， 你说什么？ 已经死了2个时辰了。他中了失魂散。你在骗我！为什么？我答应要带你回药师谷的，
Setelah lama dalam perjalanan, akhirnya Janbai tiba di lembah obat. Di sana sudah berkumpul semuanya. Mereka semua terdiam ketika Janbai berteriak menanyakan Ji Yi. Janbai sangat terpukul saat diberitahu Ji Yi sudah tiada. 薛谷主受伤了吗？你们谷主是受伤了吗？薛谷主人呢？说话！已经不在了。乾坤家伙尽了，离山海一直每一次的只让我们。 Janbai tersadar kembali dan tak percaya kehilangan Ji Yi. Keinginan menjelaskan bahwa dia telah menyerap racun mematikan dari tubuh adiknya Tongxi, racun terkuat yang tak ada penawarnya, dan ditambah dengan penyakit dinginnya yang kambuh lagi, hingga Ji Yi tak bisa bertahan selama dalam perjalanan. 为了救他的弟弟，就是以命换命，噬魂散残忍之极，毒药之首，无药可解，把他身上的毒引到了自己身上，再加上寒疾，牺牲自己的性命去救别人。我比他怯懦。 他比我无私许多，走得很体面。我只差1日啊！为何不能等到我？ Takdir sudah berlalu, kini Janbai kembali ke Sekte Dingjian menemui ketua. Kekacauan dunia persilatan sudah teratasi, kini Sekte Tianyu sudah hancur. Dan saatnya ketua Sekte Dingjian menyerahkan tatanya kepada Janbai. Namun Janbai dengan halus menolak. Dia memutuskan akan berkelana di dunia persilatan untuk menjaga kedamaian dunia. Jika Sekte Dingjian membutuhkannya, dia akan kembali. 我召你回来，我这一把老骨头，今长无绝已死，也是时候该让贤了。阁主，对于责任，展白要感谢您这么多年来的器重7尺男儿，保天下太平。展白更愿精入江湖，相比起阁主之位，好吧，强求你继任阁主之位了，定不负阁主所望。 Lembah obat kini ramai dengan pengunjung setelah ketua yang baru menghapus persyaratan yang memberatkan. Dan ternyata ketua lembah yang baru adalah Mi Peng. Dia bertobat menghabiskan sisa hidupnya untuk menolong banyak orang. Tak lama Janbai datang berkunjung. Mereka berdua minum bersama sambil berbincang masa lalu. Dan tak lama Tongxi pun datang menghampiri. Akhirnya mereka berkumpul bersedih kehilangan orang yang menjadi pahlawan bagi semuanya. Sebagai kakak, sahabat, dan pujaan hati. Dan kisah film pun selesai. 他一定会救你的。一曲成，子夜，小叶姐姐，薛谷主。